Pendidikan Agama Islam. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Riau. Kali ini kami akan membahas tentang agama Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aminah Yusra, asal kota Masrah, Kontang Singingi. Saya dari kelompok 3. Kenalin, aku Lina Julianti, asal daerah Pelalawan. Aku dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sabrun, asal Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sasri Aini, asal saya dari Kubu Babu Salam, Rokan Hilir. Saya dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Suci Rahmawati, asal saya dari Indragiri Hulu. Saya dari kelompok 3. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian agama Islam. Pengertian agama secara umum dapat dilihat dari sudut kebahasaan atau etimologis dan sudut istilah atau terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. Agama menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar dari kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya dengan Tuhannya. Dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din, yang berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh dengan Tuhannya. Menurut Harun Nasution, kata agama tersusun dari dua kata, tidak, dan gama, kacau. Jadi, tidak kacau. Artinya setiap orang yang memiliki agama, maka kehidupannya akan terarah dengan agama. Karena agama adalah suatu wadah, di mana di dalamnya terdapat syariat atau peraturan-peraturan yang bisa membawa seseorang menjadi lebih terarah dalam hidupnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata agama memiliki arti ikatan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, karena mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan ini berasal dari satu ikatan yang lebih tinggi dari manusia, suatu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dengan agama yang terdapat pada aspek batiniah, yang bersifat substantif. Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, dan yang terakhir, unsur paham adanya yang kudus dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib dan kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Selanjutnya, Islam sebagai agama para rasul. Penamaan agama yang benar dengan Islam adalah sesuai dengan makna-makna semantik yang terkandung dalam kata Islam. Bahkan semua kemana itu merupakan ruh Islam dan landasan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Afa al-Makhri menegaskan bahwa ruh bagi agama dan syariat yang dibawa para nabi adalah Islam. Meskipun terdapat perbedaan para taklif, badan syariat dan bentuk amaliyahnya. Perbedaan ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Imran ayat 19 bahwa agama Islam dihidayahkan Allah hanyalah Islam dan dia tidak menerima kecuali agama Islam. Berarti ini bahwa agama Allah itu hanya satu, yakni Islam.
banyaknya nabi yang diutus Allah dengan membawa agama-agamanya untuk umat dan zaman yang berbeda-beda. Tidaklah berarti bahwa agama Allah itu banyak, sebab seluruh ajaran yang dibawa nabi adalah berbeda di bawah satu panji-panji, yakni Islam. Analisis ayat-ayat tentang Islam agama semua nabi berikut taman para rasul terdahulu yang dikabarkan dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa agama para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Maka setelah mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan tema Islam, agama semua nabi berdasarkan kronologi turunnya dapat disusun sebagai berikut. Berita keislaman nabi-nabi terdahulu dan kaumnya, adapun para rasul dan umat terdahulu yang keislamannya diberitakan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Perintah mengikuti agama para rasul ulul azmi. Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama setelah Nabi Adam adalah beragama Islam. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 72 sebagai berikut. Jika kamu berpaling, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Metode sahabat Nabi memahami Islam. Jika kita telah memahami betapa mulia kedudukan para sahabat Nabi, dan kita juga tentu paham bahwa tidak mungkin ada orang lebih memahami perkataan dan perilaku Nabi selain para sahabat Nabi, maka terhadap agama Islam dan para mereka, karena mereka lah yang mendakwahkan Islam serta menyampaikan sabda-sabda Nabi SAW hingga di akhirnya sampai kepada kita. Mereka lah penghubung antara umat Islam dengan nabinya. Di sini kita perlu menyadari bahwa mengambil metode beragama Islam selain metode beragama para sahabat akan menjerumuskan kita kepada jalan yang menyimpang dan makin jauh dari ridho Allah Ta'ala. Sedangkan jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi. Setiap hari kita membaca ayat ini. Ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Quran surah Al-Fatihah ayat 6-7. Al-Iman Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat adalah yang disebut dalam surah An-Nisa. Ketika Allah berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat seperti para syahidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman sebaiknya sebaik. Sejarah studi Islam di dunia barat. Islam menjadi objek kajian yang ramai dibicarakan di berbagai penjuru dunia. Jelas saja, jika di negara Islam terdapat kajian Islam secara mendalam di semua lembaga pendidikan, namun ternyata studi Islam juga diselenggarakan di negara-negara non-Islam. Studi Islam di negara-negara non-Islam diselenggarakan antara lain oleh India, Amerika, London, dan Kanada. Islam yang diselenggara pun berbeda-beda. Ada yang mengkaji Islam sebagai doktrin, ada pula yang mengkaji kebahasaan dan metode barat dalam memahami Islam ini. Pendekatan dan metode pada era ini dikaji keislaman dilihat dengan pendekatan orientalisme di atas dan diorientasikan sebagai fisiologi dan tekstual, di mana pendekatan tentang bahasa dan sejarah merupakan dasar utama untuk penjelasan terhadap teks tersebut.
Oleh karena itu, metode-metode yang dikembangkan saat itu adalah tekstual dan fisiologis. Dengan pendekatan ini, para pengaji Islam ini berupaya memahami gagasan-gagasan dan konsep-konsep utama yang membentuk dunia muslim lewat teks bahasa. Akibatnya memunculkan beberapa distoris, di antaranya adalah kecenderungan memahami masyarakat Islam lewat teks, berarti memahami masyarakat secara tidak langsung. Sementara teks yang dikaji kebanyakan berasal dari tradisi intelektual Islam klasik. Pendekatan tekstual ini juga mengakibatkan mereka menekankan kajian bahasa dengan pendekatan gramatikal dan etimologi yang sempit. Akibatnya, masyarakat Islam yang dipahami adalah masyarakat Islam non-kontekstual yang tidak unik. Selanjutnya, karakteristik ajaran agama Islam. Karakteristik ajaran agama Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu keyakinan. Mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Yang pertama ada Rabbaniyah. Rabbaniyah, beliau menyinggung karakter ini dengan surah Al-Baqarah ayat 146. Dalam ayat ini beliau menyinggung bahwa ajaran, kisah, hukum yang dibawa dan yang dikandung adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekaan dari manusia. Yang kedua ada Syumuliyah. Beliau menyinggung dengan Quran surah Al-An'am ayat 38. Dengan ayat ini beliau menyinggung bahwa segala makhluk yang ada di bumi adalah umat Islam seperti kita. Ini menunjukkan makna komprehensifnya Islam, karena Islam mencakup aspek teologis, aspek ibadah, aspek kemasyarakatan atau muamaliyah, aspek ekonomi, aspek hukum, baik itu hukum pidana maupun perdata, bahkan aspek politik atau kenegaraan. Karakteristik agama Islam yang ketiga adalah insaniyah, di mana beliau menyinggung sifat ini dalam surah Ar-Rum ayat 30. Di dalam ayat ini beliau menjelaskan bahwa banyak yang mendiskreditkan Islam sebagai teroris, anarki, dan juga keras. Padahal tanpa Islam pun hukum yang terjadi pada masa sekarang juga terjadi demikian. Dengan ayat ini dijelaskan bahwa apa yang diajarkan dan ternilai dalam Islam itu adalah sesuai dengan fitrah dan akhlak manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan fitrah manusia, dan Allah pula lah yang menurunkan hukum kepada manusia sesuai fitrahnya. Yang keempat adalah alamiah, di mana beliau menyinggung dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dan juga Quran surah As-Saba ayat 38. Dalam ayat ini beliau menyinggung bahwa Islam adalah agama yang universal. Artinya, hukum-hukum Islam dapat dipakai di segala negeri, baik itu yang dingin seperti di Eropa maupun yang tandus seperti di Timur Tengah.